Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah tabaraka wa ta'ala wa musallian wa musalliman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, yang kita muliakan guru kita Abi Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin, guru kita Ami Kiai Haji Syibuddin Syifa dan seluruh keluarga beliau yang hadir pada siang hari ini di panggung Mas Idkhaf, Gus Idkhaf yang pakai kacamata, samping kiri Abi namanya Gus Idkhaf. Anak-anak putri sudah kenal ya? Dan Gus Muhammad samping kanannya Ami Syihab. Para Ahlus Syuro Pondok Nurul Haromen, utamanya Aba Badrut, nomor 2 dari kanan, pengasuh pondok pesantren Yatim Piatu Al-Ma'wah, salah satu cabang Nurul Haromen yang awal, dan peserta itikaf, alumni yang lain semuanya yang tidak bisa kami sebutkan, para peserta mu'takifin mu'takifat dari berbagai daerah, dari berbagai pesantren. Semoga semuanya senang di sini. Amin ya rabbal alamin. Tandanya senang, tidak buru-buru pulang. Ya. Pertama, mewakili pondok secara umum mengucapkan terima kasih, jazakumullah, kepada berbagai pihak. Pertama kepada peserta, adik-adik, santri-santriwati yang meluangkan waktu berangkat dari rumah menuju pesantren ini. Insya Allah semuanya semata-mata untuk mencari barokah, berkah, bertemu guru, bertemu dan berkumpul dengan orang-orang soleh. Kok saya jadi terharu? Mungkin tadi malam Lailatul Qadar, Abi. Karena tandanya Lailatul Qadar itu kan siang harinya, itu artinya orang Islam itu empuk-empuk, gampang nangisnya. Ya. Jadi terima kasih kepada adik-adik yang sudi hadir di pondok ini untuk bersama-sama mengaji, kepada para guru yang insya Allah semuanya orang-orang soleh, orang-orang yang penuh dengan ilmu, insya Allah. Semoga kita dapat berkah dari beliau-beliau seluruhnya, amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, tentunya kami memohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan dalam memberikan sambutan, dalam ngeramut, menyiapkan tempat, menyiapkan makan. Itulah yang kami mampu. Semoga kedepannya bisa menjadi lebih baik, amin ya rabbal alamin. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para panitia, dalam hal ini Pondok Putra khususnya dan juga Pondok Putri, yang seluruhnya dengan total mencurahkan tenaganya, pikirannya, waktunya untuk berkhidmah, melayani tamu. Semoga semakin banyak mendapat barokah dari khidmahnya, amin ya rabbal alamin. Utamanya kepada Mas Imam, ketua panitia kita, Mas Imam Mutakin. Mana ketua panitianya? Mas Imam Mutakin jangan sembunyi. Ya. Terima kasih kepada Mas Imam Mutakin. Alhamdulillah kami
mengamati sebagai pengurus di pondok ini, salah satu pengurus di pondok ini, pelaksanaan iktikaf tahun ini dari berbagai hal insya Allah lebih baik, utamanya di pengairan. Jazakumullah kepada Pak Hasan khususnya, tahun ini tidak ada air telat nggih. Yang ada antrian semakin panjang ya. Ya, karena pesertanya 500 lebih. Tapi alhamdulillah stok air cukup. Kemudian juga sarana-sarana, ruang-ruang untuk istirahat alhamdulillah sudah cukup, dan semoga kedepannya bisa lebar. Mohon doanya pondok ini bisa melebarkan tanah untuk kepentingan dakwah ya. Min ya rabbal alamin. Jadi sekali lagi jazakumullah kepada para panitia. Sekali lagi tahun ini relatif lebih baik, walaupun dengan kemampuan yang barangkali secara teori kepemimpinan pas-pasan, tapi barokah dari keseriusan panitia, utamanya ketua panitia. Saya itu dapat ilmu dari senior-senior kita di Nurul Haromen. Jadi kepanitiaan di pondok itu biasanya sukses lek ketua itu ibadah api ya. Nah, jadi sederhana ya, ketua ibadahnya baik, wiridnya rutin, istiqomah, insya Allah semua yang menjadi tanggung jawabnya akan baik dan lancar. Itu gambaran. Contoh tahun ini alhamdulillah menunya ada nyembelih sapi ya. Ya, alhamdulillah itu satu contoh ya. Jadi ini bukti bahwa para panitia ini, utama ketuanya itu ibadahnya baik insya Allah. Ya. Kan kemarin kita ngaji ke Abi Abdul Wahid bin Zaid ya. Abdul Wahid bin Zaid yang mendapat mimpi untuk bertemu calon istrinya di surga ya. Kemudian bertemu di bukit, ternyata istrinya yang dikatakan oleh banyak orang gila itu subhanallah. Dan apa yang menjadikan Abdul Wahid bin Zaid heran, calon istrinya di surga itu memelihara kambing dan serigala, itu bisa rukun ya. Barokahnya orang memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada wilayah asuhan kita itu gak rukun, mungkin pimpinannya ibadahnya kurang apik ngono ya. Nah, ini sekali lagi jazakumullah kepada panitia. Nah, kepada panitia jazakumullah. Nah, kemudian tidak lupa ucapan terima kasih kepada Lazis Al-Haromen tentunya ya. Lazis Al-Haromen yang sudi menjadi agen sedekah Ramadan untuk iktikaf. Dalam ini Bapak Yali Khoir, Bapak Direktur Lazis Al-Haromen, semoga sehat walafiat, cucunya cepat banyak ya. Beliau sudah punya 2 cucu ini ya, padahal masih muda ya. Jadi terima kasih sekali lagi Aziz karena membantu panitia iktikaf untuk sukses acara ini. Para hadirin hadirat hafizakumullah, barangkali saya lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang berperan dalam terselenggaranya acara iktikaf ini. Saya mohon maaf kalau kita tidak bisa mengerti jasa-jasa antum, tidak bisa menghargai jasa-jasa antum. Semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik. Jazakumullah ahsana ma jaza ibadahus sholihin. Selanjutnya kami sebagai pengurus Pondok Nurul Haromen, sebagai santri-santrinya Abi insyaallah berpesan kepada adik-adik peserta iktikaf, sekali lagi pondok ini adalah pondok dakwah. Semoga kehadiran antum di sini dalam tempo waktu yang barangkali singkat, tapi semoga menggoreskan kesan yang mendalam, utamanya kesan tentang dakwah. Jadi pondok kita adalah pondok dakwah. Maka salah satu bukti bahwa antum telah lulus dari sini, barangkali secara legal formal sudah bawa kitab-kitab yang sebagai hadiah untuk para tamu itu. Tapi secara real kita sendiri yang tahu apakah kita lulus apa enggak
kita punya kesan dengan pondok ini atau tidak, itu pribadi-pribadi yang tahu. Di antara tanda kita ini berkesan dengan pondok ini tiada lain adalah kita menyuarakan, mendakwakan apa yang mendakwakan pondok ini tentunya. Jadi kalau kita itu betul-betul terkesan dengan pondok ini, salah satunya adalah kita mendakwahkan pondok ini. Mendakwahkan pondok ini, mengajak santri-santri yang lain untuk datang di pondok ini, barangkali tidak sekedar iktikaf tapi menjadi santri resmi Pondok Nurul Haramain. Itu tandanya Anda betul-betul beriman kepada pondok ini ya. Ya. Ngajak orang mondok di sini. Itu pelajarannya adik-adik bisa kita dapatkan dari kisah jin yang mendengar bacaan Al-Quran Rasul. Ya qaumana ya. Inna sami'na Qur'anan ajaba ya. Yahdi ilal haqqi fa amanna itu. Jadi kalau kita itu beriman dengan sebuah komunitas, beriman dengan seorang figur, maka tanda betul-betul kita beriman adalah kita mengajak, mengerahkan orang lain untuk juga sambung dengan figur atau komunitas tersebut. Ini pertanyaan yang tidak bisa dijawab secara lisan, tapi kami tunggu kehadiran santri-santri, santriwati baru Pondok Nurul Haramain, rekomendasi dari peserta iktikaf tahun 2023. Jadi yang pertama, suarakan pondok ini. Ini pondoknya Abuya Said Muhammad yang sering kita dengarkan cerita dari Abi, memang pondok yang betul-betul diwakafkan oleh beliau dari harta murni beliau, min khalisi malih beliau. Sehingga insya Allah siapapun yang datang di sini akan mendapatkan keberkahan hidup dunia dan akhirat, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami berpesan bahwa tanda bahwa kita terkesan dengan pondok ini adalah juga mendakwakan apa yang didakwakan oleh Abina. Sekali lagi di sini ada banyak hal yang harus kita mengerti, sebuah pencerahan bagi kita para santri. Contoh di sini kita diajarkan untuk sekali lagi dakwah. Dakwah itu apa? Dakwah itu mengajak orang menjadi baik, menjadi lebih baik. Man ta'a ila hudan ya. Atau dakwah itu ya mendakwakan kebaikan-kebaikan yang sudah berjalan, tradisi-tradisi baik yang sudah berjalan. Di pondok ini ada tradisi baik yang alhamdulillah telah berjalan. Apa diantaranya? Kita sholat dengan kaifatus sholi. Kita diajak oleh Abi, diajarkan oleh Abi untuk sholat sisi pandang bagaimana sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mendakwakan sunnah. Nah, jadi dakwah sunnah Rasulullah. Bukan sekedar tradisi yang baik secara umum, tapi secara khusus adalah mendakwakan sunnah. Maka tolong kaifatus sholi itu didakwakan agar umat Islam semakin dekat dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimulai dari banyak baca sholawat dan dimulai dengan sholat ala sunnah. Kemudian di sini juga ada zikir jama'i, ada zikir jama'i. Maka silakan itu disebarluaskan, silakan disampaikan. Insya Allah akan mudah diterima oleh banyak orang, karena ada doa yang sangat disukai oleh kita semuanya. Allahumma ya Rabbana cukupono loberono beras akeh duwe akeh kanggo ngaji lunga haji barokah nabi. Itu doa yang akan menjadi daya tarik. Kemudian di sini juga ada iktikaf ya. Nah, iktikaf ini yang kita lakukan ini bukan sekedar tradisi biasa, tapi ini adalah tradisi ala sunnah. Bahwa Rasulullah 10 hari terakhir bulan Ramadan beliau betul-betul iktikaf. Kalau kita kan ya mirip-mirip lah ya. Ya. Karena iktikaf Rasulullah kan murni di masjid 10 hari itu ya. Ya, kalau kita kan namanya iktikaf, tapi ya juga makan-makan ya. Ya. Tapi apapun bentuknya, walaupun tidak sepenuhnya mirip, tetapi ini adalah tradisi yang baik. Kita mengajak umat untuk sebagaimana mestinya mengisi bulan Ramadan, bahwa bulan Ramadan itu diisi dengan kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah, terutama pada 10 hari terakhir. Tidak mainstream sekarang ibadah
semangat pada awal pertengahan Ramadan, di akhir Ramadan masjidnya kosong kan gitu ya. Nah ini menjadi pemikiran yang harus kita kembangkan. Alhamdulillah ada salah satu peserta itikaf mungkin sekitar tahun 2015 atau 16 dari Padangan, beliau seorang kiai, itu itikaf di sini full. Wis kiai itikaf ya. Nah di sini full. Nah, alhamdulillah sekarang beliau setiap Ramadan juga menghidupkan tradisi ini di masjid beliau. Alhamdulillah sejak saat setelah itikaf di sini sampai sekarang itu ada. Jadi ini adalah PR-PR kehidupan, inilah real usaha untuk mencari amal jariah, menghidupkan, membuat tradisi yang baik. Man sanna sunnatan hasanatan. Adik-adik sekalian, para peserta itikaf, hafizakumullah, kiranya itu yang kami sampaikan, dan sekali lagi semoga ada banyak kesan yang bisa kita dapatkan selama mondok di sini, utamanya kesan dari guru kita Abi Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin, semoga beliau senantiasa sehat wal afiat, amin ya rabbal alamin. Di antara yang harus kita ingatkan, perlu kami sampaikan adalah apa yang tadi kita dengarkan dari Abi tentang tu'in tadi ya. Apa? Tu'in. In ajriya illa Allah. Bahwa hidup harus belajar jadi orang ikhlas, karena kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Senyum kita kepada siapapun harus ikhlas, kebaikan kita kepada siapapun harus ikhlas. Jangan ada tendensi apa-apa, karena kita pasti akan kecewa. Tapi kalau karena Allah, tidak ada kata kecewa. In ajra illa Allah. Dan kalau sudah atas nama Allah, maka lakukan perbaikan. In uridu illal islaha mas tata'tu. Lakukan perbaikan, jangan hanya cukup menjadi orang baik, tapi berusaha memperbaiki komunitas kita, membaiki orang-orang di sekitar kita. Itulah arti dan makna kehidupan yang sebenarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim wa lisairil muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.